pagi adik-adik semua, jumpa lagi dengan kakak pada sesi pembahasan UTBK mengenai kesetimbangan kimia. Nah, untuk soal pertama, pada reaksi penguraian gas SO3 menjadi gas SO2 dan O2, didapatkan jumlah mol gas SO3 dengan gas O2 itu sama pada keadaan setimbang. Nah, jadi di sini jumlah O2 dan SO3 pada keadaan setimbang itu sama. Nah, pertanyaannya, berapakah besarnya derajat disosiasi reaksi penguraian SO3 tersebut? Nah, langsung saja kita jawab untuk soal nomor 1 ini. Katanya di sini terdapat reaksi penguraian dari SO3 gas menjadi gas SO2 dan O2 gas. Nah, perlu diingat untuk perhitungan yang berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia itu kita perhatikan dulu apakah reaksi kita udah setara atau belum. Dan ternyata reaksi kita belum setara. Jadi kita setarakan terlebih dahulu. Nah, S di sebelah kiri itu adalah 1. Kemudian di sebelah kanan juga 1, berarti udah sama kan? Untuk O di sebelah kiri itu 3, sebelah kanan itu 4. Nah, jadi di sebelah kanan itu harus kita kurangi 1. Nah, koefisien dari O2 itu kita beri setengah agar koefisien di kanan dan di kiri itu sama-sama 3. Nah, kemudian selanjutnya masih ingat untuk perhitungan kesetimbangan perlu kita buat rumus Mises terlebih dahulu, MRS. Nah, masih ingat MRS itu apa? Mula-mula, reaksi, dan setimbang. Nah, pada reaksi kita juga kita buat MRS atau Mises terlebih dahulu. Nah, pada soal itu dapat kita ketahui bahwasanya dalam keadaan setimbang, jumlah mol O2 dan SO3 itu sama. Nah, berarti jumlah mol SO3 gas itu sama dengan O2 dalam keadaan setimbang. Dan yang ditanya itu adalah derajat disosiasi atau alfa dari SO3. Nah, berapa? Nah, masih ingat untuk rumus dari derajat disosiasi itu adalah terurai per mula-mula. Nah, masih ingat kan rumusnya? Terurai per mula-mula. Atau kita singkat T per M. Nah, harus diingat nih, untuk derajat disosiasi itu rumusnya T per M. Nah, di soal apakah sudah diketahui berapa SO3 terurai dan berapa yang mula-mula? Nah, ternyata belum. Nah, akan tetapi di sini kita punya kata kunci. Dari soal diketahui SO3 itu nilainya sama pada keadaan setimbang. Nah, berarti berapa sih Kak nilai dari atau mol dari SO3 dan O2 tersebut pada keadaan setimbang? Nah, terserah kita misalkan aja. Nah, terserah angkanya mau berapa. Di sini kita maunya SO3 itu 2 mol. Nah, berarti O2 itu harus 2 mol juga. Nah, kemudian pastinya adik-adik itu juga pernah melihat bahwasanya untuk produk itu dilambangkan dengan strip. Nah, ada yang tahu kenapa untuk produk itu mula-mulanya strip? Nah, strip di sini artinya itu nilainya belum ada pada keadaan mula-mula. Ya, kenapa? Karena pada 0 detik itu jelaslah dalam waktu 0. Jelas untuk produk itu belum terbentuk. Nah, makanya dilambangkan dengan strip. Atau orang biasanya menulis strip. Nah, kemudian dalam keadaan setimbang, mol O2 itu 2 mol. Nah, otomatis yang bereaksi itu juga 2 mol untuk O2.
Nah, kemudian untuk SO2 berapa mol yang bereaksi? Nah, kita pakai rumus perbandingan koefisien. Koefisien SO2 atau yang ditanya per koefisien yang diketahui O2. Koefisiennya setengah. Nah, berarti 1/1/2 dikali dengan mol yang diketahui, yaitu 2. Nah, 1/1/2 kali 2, 4 mol. Nah, untuk SO2 dalam keadaan bereaksi itu adalah 4 mol. Nah, selanjutnya untuk SO3 itu juga 4 mol karena koefisien SO3 dan SO2 itu sama. Gak perlu kita cari lagi. Nah, kemudian di sini udah dapat untuk terurai dari SO3 itu adalah 4 mol. Nah, terurai di sini itu sama dengan bereaksi. Nah, kemudian yang mula-mula dari SO3 berapa? Nah, mula-mula berarti 6, ya kan? 6 dikurang 4 itu hasilnya 2. Nah, berarti mula-mula dari SO3 itu 6 mol. Nah, kita sederhanakan menjadi 2/3. Nah, jadi derajat disosiasi SO3 itu adalah 2/3. Jawabannya adalah D. Nah, oke, adik-adik ngerti kan? Nah, jangan lupa di like, comment, and subscribe.